warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismi di Zona Curhat CBD. Dan hari ini kita kedatangan narasumber. Gak orang jauh sih, masih orang dekat, masih sekitaran Tunas deh. Pokoknya orang pertama nih yang kalian jumpain, yang kalian temuin pada saat kalian berkunjung ke Tunas Karya Swasta. Oke, siapa lagi kalau bukan Mbak Yesa. Halo, perkenalkan saya Ayesa sebagai reception di PT Tunas Karya. Halo, insya Allah sehat. Alhamdulillah sehat. Gitu ya. Oke ya, jadi hari ini tuh kita mau ngobrolin apa ya? Apa ya? Intinya semua hal yang berhubungan dengan komunikasi, mungkin gitu ya. Komunikasi Oke. dan mendengarkan. Mendengarkan, oke. Karena kalian mendengarkan itu juga bagian dari komunikasi. Iya, benar nggak sih? Benar. Gitu ya. Karena gini, komunikasi itu nggak cuma tentang berbicara. Memang sih pada saat kita mendengarkan kata komunikasi, yang terlintas dalam pikiran kita itu pasti berbicara. Atau yang berhubungan kayak ya, public speaking lah, relate-nya gitu kan, public speaking. Tapi yang sebenarnya dalam komunikasi itu kita enggak cuma berbicara, tapi juga mendengarkan. Ya juga sih, karena kan yang namanya komunikasi itu kan ada dua arah ya, ada jawab, ada tanya gitu kan, ada tanya jawab ya semacam itu kan. Lain kok dipikir-pikir juga kalau misalnya nih kita berdua nih terus sama-sama kayak ngomong gitu sama ngomong barengan gitu kan, terus yang dengerin siapa? Nah, terus informasinya apa gitu. Karena tujuan dari komunikasi itu sendiri kan sebenarnya menyampaikan maksud. Benar. Oke, jadi kalau dua-duanya ngomong maksudnya nggak tersampaikan, dua-duanya diem juga ya nggak tahu maksudnya apa gitu. Nggak tahu maksudnya apa gitu kan. Oke, so pembahasan kita kali ini tuh adalah be a good listener. Oke, dari Yesa sendiri, be a good listener, jadi pendengar yang baik itu kayak gimana sih? Ini menurut aku sendiri ya. Iya, Kalau aku sih mendengarkan itu berarti kita memahami, terus kita menangkap, Menyimak, lalu menyimpulkan bisa ataupun mungkin mengingat gitu. Jadi pada saat kita mendengarkan seseorang itu berarti apa yang disampaikan oleh teman kita gitu, atau lawan bicaranya berarti itu harus kita pahami nih gitu. Harus kita dengar seperti yang saya bilang tadi gitu. Itu sih menurut aku. Singkat aja. Singkat banget. Tapi kira-kira ya seperti itulah ya. Seperti itu gambaran. Karena gini, saya tuh pernah baca iya, pernah dengar juga iya gitu. Karena pada saat kita berbicara, kita hanya mengatakan hal-hal yang kita tahu aja. Tapi pada saat kita mendengarkan, ada kemungkinan kita akan mendapatkan lebih banyak informasi yang kita nggak tahu sebelumnya. Benar nggak sih? Tadi sebenarnya ya intinya mendengarkan itu sama pentingnya seperti kita berbicara menyampaikan maksud. Ini seperti itu ya. Tapi kalau Yesa pribadi ya, kalau Yesa tuh lebih senang mendengarkan daripada mendengarkan. Kebetulan memang mungkin kalau di dalam pertemanan aku nih ya, dalam pertemanan ruang aku tuh termasuk seseorang yang dicari orang saat mereka jadi pada saat mereka mungkin punya problem atau apalagi soal percintaannya, kayaknya aku tuh udah khatam gitu ya. sampai mereka tuh maunya tuh curhatnya ke aku gitu kan, padahal berarti Yesa orang yang paling dicari buat curhat, tempat curhat gitu, tempat curhat. Nah, kebetulan memang kalau aku Kak tipikal yang kayak aku suka bercerita, tapi aku tidak terbuka. Aku suka bercerita tapi aku tidak terbuka. Jadi pada saat mungkin aku punya problem sama diri aku sendiri dan aku tidak tahu nih mau cerita ke siapa, karena kan aku tidak terbuka tersebut gitu. Jadi pada saat orang lain yang bercerita, aku tuh kayak benar. Dan saat aku mungkin memberikan saran, sebenarnya aku tuh memberikan saran untuk diri aku sendiri. Benar banget. Gitu. Tapi itu salah satu penderita good listener sebenarnya. Benar. Itu sih
rasanya. Makanya bisa nampung Terus pas aku memberikan saran, sebenarnya diri hati aku tuh tahu saran aku tuh seperti apa yang untuk kita, tapi ya gitu kan, maksudnya biar diutarakan, didengar, terus masuk lagi ke hati, kan kayak gitu kan. Ada nggak sih tips jadi ya kayak kita balik lagi kayak tadi ya, kebanyakan orang itu lebih suka lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Fakta yang maksudnya sering kita temui seperti itu ya, dimana dia lebih suka berbicara ketimbang mendengarkan gitu. Ada nggak sih tips untuk jadi misalnya nih kita sadar diri kita tuh tipe orang yang talkative, yang suka ngomong gitu. Ada nggak sih saran buat tipe orang-orang yang kayak gini tuh biar coba deh ngomongnya direview sedikit, coba lebih banyak mendengarkan daripada berbicaranya. Ada nggak sih tips untuk orang-orang kayak gini tuh? Kalau yang orang seperti itu mungkin kalau menurut saya egois ya, gitu. Iya, ada sedikit egois ya, dimana dia memang cuma ingin mendengarkan saja, dia tidak ingin dia hanya ingin didengar, tapi dia tidak ingin mendengarkan. Tipsnya apa ya? Kalau aku sih ya, karena memang tipikal aku yang suka mendengarkan, jadi kayak ya udah dengerin aja sampai ya udah ngoceh terus aku ngoceh aja sampai kau capek biar aku dengerin. Tapi ya gitu, mungkin feedbacknya ya udah lain gitu, padahal aku kayak cuma diam, ya oke, responku mungkin nggak yang memberikan saran atau gimana ya, dengerin aja sampai nampung udah gitu. Bisa jadi mungkin dia memang tipikal yang orang seperti itu dikarenakan mungkin dia memang punya masalah sendiri gitu loh, Pak. Mungkin memang dia bisa jadi mungkin dia banyak bicara itu karena memang itu yang dia pendam gitu loh. Oh iya, bisa jadi. Dan kebetulan dia nemu mungkin orang yang pas yang mau ngedengerin, yang mau dia dengerin dia gitu. Jadi kayak kan mungkin itu sih bisa jadi itu, atau mungkin bisa jadi ya memang dia tipikal yang banyak bicara, sedikit mendengar ya gitu kan. Ya udah berarti ya udah sebagai pendengar yang baik ya udah dengerin aja kayak gitu. Gitu aja sih, Kak. Berarti ada saran nggak sih mungkin ya lebih banyak ya, mungkin ada baiknya nih lebih kayak introspeksi gitu. Bisa jadi mungkin dia harus sering-sering juga sih, apa maksudnya kayak kok harus paham nih lingkungan itu tuh seperti apa gitu loh, maksudnya kok kan bukan hidup sendiri gitu kan. Kalau cuma mau didengar tapi kok nggak mau dengerin orang lain kan itu gimana ya, ntar yang ada jadi bumerang sendiri nggak sih? Karena nggak komunikasi itu nggak terbangun dengan baik gitu nggak sih jadinya? Iya, komunikasi nggak imbang balance gitu kan. Karena gini, kita terlalu banyak berbicara pun ada kalanya orang yang selalu mendengarkan kita, ada kalanya dia capek dengerin cerita kita, terus dia pergi, terus kita nggak tahu dia mau ngomong sama siapa lagi. Jadi maksudnya pada saat mungkin dia banyak bicara, jadi pada saat dia ingin berbicara kembali gitu kan, pasti orang kayak langsung nih dalam hatinya langsung kayak, duh ini orangnya lagi gitu kan. Iya, dengerin lagi gitu kan. Panjang nih cerita kan kayak gitu kan, jadi kan dongkol sendiri kan, malah jadi lebih kayak menghindar aja udah gitu. Malah jadi nggak baik kan untuk apalagi maksudnya untuk dalam sebuah hubungan ya, mungkin hubungan teman-teman atau teman kerja, maksudnya jadi kayak udah malas gitu kan, jadi kayak kita malas sendiri, itu kan jadi nggak enak kan, gitu sih. Oke. Dan menurut aku ya, maksudnya pada saat kita mendengarkan orang lain, sebenarnya kita itu membantu kehidupan dia, karena itu tuh ini juga loh Kak, berkaitan dengan mental ya gitu. Mungkin pada saat dia punya masalah, dia tidak tahu ingin cerita ke siapa gitu, pada saat mungkin dia punya pilihan yang tepat untuk bercerita, itu dia mengutarakan nih apa sih permasalahannya, otomatis itu kan bisa mengurangi sedikit apa yang terpendam di hatinya, bisa keluar kayak gitu sih. Tapi kok ya saya bilang tadi, dengan kita banyak mendengarkan sebenarnya kita ngebantu orang itu. Saya agak kurang setuju di sini, karena kita nggak cuma ngebantu dia, tapi ngebantu diri kita sendiri. Benar. Saya pribadi nih, bagus nih buat ide tulisan kayak gitu. Ternyata ada ya. Berarti kehidupannya mungkin next kalau aku punya
berarti ini ini jalan keluarnya. Iya, kayak tadi pada saat kita berbicara kita hanya mengatakan apa yang kita tahu. Iya. Tapi pada saat kita mendengar ada banyak kesempatan kita untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak gitu, yang hal-hal yang kita nggak tahu kita jadi tahu. Benar. Kan gitu. Berarti yang nggak apa-apa sih. Iya, bagus kan. Be good listener, karena komunikasi tidak hanya soal berbicara tapi juga mendengarkan. Benar sekali. Oke, berarti pesan-pesan Yesa nih untuk mereka-mereka di luar sana yang good listener tapi mungkin udah mulai lelah jadi good listener apa? Ada nggak? Ya kan Pesannya gitu, ya? jangan lelah untuk mendengarkan seseorang. Terkadang kita tidak tahu seberapa besar masalah seseorang, tapi dengan kita mendengarkan dia, kita bisa mengurangi permasalahan seseorang dan mengurangi permasalahan kita sendiri juga. Oke, mungkin cukup sekian obrolan kita di zona curhat kali ini. Makasih Yesa udah sharing, udah mau sharing. Nanti kapan-kapan boleh main lagi ya, main lagi ya. Betul, kita banyak main lagi ya gitu. Tapi nextnya durasinya harus lebih panjang ya, Sip, aman. biar ngobrolnya lebih enak. Oke, Ini sip, kayaknya aman. kurang nggak sih? Kalau aku panjang ya. kurang panjang ya. Atau ada lagi mau Atau disampaikan? mungkin kita ngobrolnya di lain, mungkin Boleh, di belakang boleh, kamera. boleh chit chat, boleh. Oke guys, sahabat CCD dan keluarga KIB, sekian perjumpaan kami hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like-nya dan subscribe juga